Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya yang akan membacakan hadis yang berjudul tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jika Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia meninggalkan pula perkara yang haram, yang syubhat dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal yang mubah yang sebenarnya tidak ia butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim bisa berbentuk perkataan, bisa juga berbentuk perbuatan. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan ukhrawi seorang muslim ataupun untuk kepentingan duniawinya, seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan setiap kesalahan yang dilakukannya ditulis dengan kesalahan yang sama hingga ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib untuk ditinggalkan oleh setiap muslim, karena selain tidak bermanfaat tapi juga akan membahayakan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara bahaya yang ditimbulkan maksiat di dunia adalah mengerasnya hati dan menghitam hingga cahaya yang ada di dalamnya padam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari noktah hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, noktah-noktah hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Mungkin cukup sekian pembacaan hadis kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.